Senja baru saja turun. Semburat sinarnya yang keperakan memantul sendu di ujung hijabku. Sepoi angin berembus, mengusap dingin mukaku, seolah mewakili hati yang terasa begitu sunyi. Meskipun hari ini adalah hari pernikahanku, tapi bukan bahagia yang kurasakan, melainkan kabut pekat yang seolah datang menghadang tepat di depan mataku. Tak selaras dengan bibirku yang melengkungkan senyum, karena pandanganku mendadak kabur dan berembun. Pernikahanku dilaksanakan di sebuah masjid yang berada di pinggiran kota. Pernikahan yang terlihat sunyi karena tidak ada kehadiran keluarga satupun. Saksi yang mengetahui pernikahan kami kebanyakan dari penduduk sekitar dan beberapa karyawan yang sengaja Kak Re utus dari perusahaannya. Seorang wali hakim telah duduk sebersila saling berhadapan bersama penghulu. Dipisahkan sebuah meja kecil dengan Al-Quran di atasnya. Kami menunggu kehadiran Kak Re. Jemaruku saling bertaut, sangat gugup dengan situasi seperti ini. Apakah Kak Re akan datang mengingat semalam dia baru saja melakukan operasi pengangkatan peluru? Walaupun pernikahan ini sangat sederhana, tidak seperti perayaan pernikahan pada umumnya. Tetap saja aku sangat terluka jika Kak Re akhirnya tidak datang untuk melakukan prosesi ijab kabul yang sejak semalam ia minta. Bagaimanapun seorang mempelai wanita akan merasa sangat malu apabila pernikahan yang dilakukan sangat sederhana berakhir batal karena mempelai laki-laki tidak datang. Hampir 1 jam kami menunggu. Bisik-bisik tidak mengenakan mulai terdengar telingaku. Aku mencoba tetap sabar dan berdoa semoga mimpi buruk tidak berlanjut sampai mempermalukan aku di hari pernikahanku sendiri. Kak Rey, kamu di mana? Aku mengirimkan pesan pada Kak Rey, tapi tampaknya pesan itu tak dibaca olehnya. Aku juga menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif. Jangan sampai dia mengerjaiku dengan tidak menghadiri pernikahan ini. Aku tidak akan memaafkannya jika itu sampai terjadi. Jangan harap dia bisa melihat anaknya di kemudian hari apabila hari ini dia benar-benar berniat mempermalukanku. Para undangan mulai tidak sabar. Ada yang sudah berdiri, ingin meninggalkan tempat. Ada juga yang berusaha bersabar dengan mengobrol meski bahan obrolannya tidak ramah didengar. Mataku mulai berembun, bibirku bergetar. Kak Rey, mengapa kau jahat sekali? Aku sudah menolak menikah denganmu, tapi kau justru memaksaku. Namun apa yang kau lakukan sekarang? Kau telah merusak kepercayaanku. Semua orang menatapku, aku semakin menunduk, menyembunyikan air mata dan raut muka kecewaku. Tanganku kuremas hanya untuk meluapkan kekesalan terhadap Kak Rey. Lelaki itu sudah sangat keterlaluan. Hampir 2 jam berlalu, aku tidak tahan lagi. Sudut mataku sudah meneteskan cairan jernih. Buru-buru aku menyekanya, menatap semua orang dengan menunjukkan wajah tegar. Aku tidak secengeng itu, menangisi lelaki yang tega, melukai dan mengecewakanku. Mereka semua memandangku dengan cemas, terutama para karyawan Kak Rey. Aku tak peduli, semuanya telah berakhir, tidak ada pernikahan hari ini. Aku beranjak dari posisiku yang sebelumnya duduk bersila, membawa buket bunga yang sejak tadi kuletakkan di sebelahku. Mereka tampak panik dan segera menghadangku, tapi segera kutepis agar memberiku jalan. Hati ini merasakan sakit luar biasa dikala kebohongan dipertunjukkan dengan cara yang tidak manusiawi. Mengapa Kak Rey tega itu? Tidak ada yang berani menghalangiku. Aku sudah muak dengan drama ini. Mungkin Kak Rey menganggap semua ini hanya sebuah permainan. Sungguh, permainan yang dia maksudkan sama sekali tidak lucu. Aku berusaha tegar dikala hati telah remuk dengan ketidakhadirannya. Berjalan melewati para tamu, undangan untuk segera keluar dari rumah suci ini. Bodohnya, aku yang dendam dengan mudah dipermainkan olehnya. Seharusnya aku sadar, dikala dia mengatakan hanya mencintai Kak Rena. Mana mungkin seorang suami yang mencintai istrinya akan tega menikahi wanita lain, bukan? Tapi aku justru percaya dengan segala ucapan yang terdengar tulus dari bibirnya. Bodoh, karena Kak Rey, aku berani mengumpat di area masjid.
Seharusnya dia tidak perlu memberiku pelajaran sampai seperti ini. Memang apa salahku padanya? Bukankah aku hanyalah korban? Dia tega melakukan ini padaku. Kak Ray, aku membencimu. Aku menunduk mencari sepatu untuk kukenakan. Suara tamu undangan terdengar mencibir atas tindakanku. Sungguh, aku berusaha menulikan telinga agar ejekan-ejekan itu tidak membuatku kian terpuruk. Sial, mengapa pakai sepatu sulit sekali? Aku kesulitan memasang sepatu dengan mengaitkan tali pada gespernya. Karena tanganku begitu gemetar. Dadaku kian sesak. Aku yakin semua mata tertuju padaku dengan berbagai macam prasangka. Akhirnya, dengan susah payah sepatu berhasil kukenakan. High heels itu tiba-tiba membuatku kesulitan berjalan. Lagi-lagi aku mengumpat dalam tangisku yang tertahan. Mungkin aku seperti wanita gila yang sedang kabur di hari pernikahan. Sejujurnya aku bingung akan kemana. Pikiranku melayang dengan rasa bimbang yang melanda. Kembali ke hotel sama saja dengan mempermalukan diriku sendiri. Akan tetapi, aku tidak memiliki tempat lain untuk berpulang. Aku harus menerima pengalaman yang memalukan ini dengan menguatkan hati. Tidak boleh sepenuhnya percaya dengan bujuk rayu laki-laki. Aku merutuki diriku sendiri. Alayah, mengapa kau sangat bodoh? Sampai ketika aku berhasil mencapai gerbang masjid. Sebuah motor yang pengendaranya mengenakan jaket hijau dan helm hijau dengan logo perusahaan ojek online melintas, lalu berhenti tepat di depanku membuatku ikut menghentikan langkah. Seorang penumpang mengenakan setelan rapi turun dari atas motor sambil mengeluarkan pecahan ratusan ribu. Kembaliannya buat bapak saja, ucapnya sambil melepaskan helm di kepalanya. Sontak, seketika itu juga mataku membulat terkejut. Kak Ray, naik ojek. Terima kasih, Bas. Kau dengar, tukang ojek tadi mengucapkan terima kasih, lalu memutar motornya untuk segera pergi dari hadapanku. Dan sekarang, pria yang sejak tadi ingin kumaki dan kumarahi, malah tersenyum tanpa dosa melihatku. Begapa di luar? Mau naik ojek? Astaga, dengarlah, pertanyaannya sangat menjengkelkan. Bodoh, kutimpuk dia dengan buket bunga yang sejak tadi kubawa. Aku pukulkan kepadanya berkali-kali tiada henti. Aku kesal. Ya Tuhan, mengapa punya calon suami menjengkelkan seperti ini? Kare hanya menghalangi pukulanku dengan lengan kirinya yang diangkat. Dia tampak santai dengan sikapku yang rasanya sudah ingin membunuh orang. Aku ingin memukulinya lagi. Kalau bisa melepas patuak tinggiku dan menimpuknya berkali-kali sampai dia babak belur. Tapi aku tidak tega. Dia tentu masih kesakitan, bukan? Semalam saja dia baru operasi. Pasti sakit itu belum sepenuhnya sembuh. Setelah puas memukulinya dengan buket bunga, hingga bunga indah itu terguguran di paving luar masjid, barulah aku berhenti. Mengapa berhenti? Siapa yang kau bilang bodoh? Tanyanya dengan ekspresi yang masih sama, menyebalkan. Aku yang bodoh, jawabku kesal. Wajahku benar-benar tidak bisa dikondisikan. Tidak bisa tersenyum sama sekali, apalagi menanggapi candaannya. Kak Ray tidak berusaha membujuk atau menghiburku. Tapi tanpa minta izin dariku, dia melirik lembut lenganku yang berbalut kebaya panjang, mengajakku masuk kembali ke dalam masjid. Jadi, aku belum terlambat bukan? Kita masih bisa menikah? Bisiknya telingaku. Aku hanya menurut saat lengan Kak Ray menarikku dan menuntunku untuk memasuki rumah suci itu. Entahlah, di detik itu juga rasa kesal dan amarahku mereda, hilang entah kemana. Segaris senyum tiba-tiba muncul di bibirku. Para undangan tampak tenang dengan duduk mengitar di setiap sudut ruangan. Aku dan Kak Ray di tengah-tengah, di mana ada wali hakim dan penghulu yang siap menikahkan kami. Dan hari ini, tepat di minggu kedua bulan November, aku dan Kak Ray resmi menjadi pasangan suami istri. Aku menyambut uluran tangannya, mencium punggung tangan Kak itu dengan penuh ketakziman. Sudut mataku rasanya basah berembun. Tidak menyangka, jika acara sederhana ini ternyata begitu sakral dan mengharukan. Andai kedua orang tua aku hadir, andai ada keluarga yang ikut meramaikan dan menyaksikan ini,
begitu sempurnanya pernikahanku. Namun aku sadar, ini hanyalah pernikahan status, bukan pernikahan sesungguhnya yang diimpikan para wanita. Dia mengecup keningku dengan mataku yang terkatup. Lalu, bibirnya membisikkan sesuatu. Alia, terima kasih mau menikah denganku. Sekitar pukul 8 malam selepas menunaikan ibadah salat Isya berjamaah di masjid tempat kami melangsungkan pernikahan. Aku dan Kak Ray akhirnya pulang dalam satu mobil. Kami duduk di kabin penumpang dalam kondisi bungkam tanpa saling berusaha mencairkan suasana. Posisiku pun menjauh dari Kak Ray yang juga lebih memilih menatap layar ponsel dengan satu tangan menyentuh dagunya. Seolah kini pikiran lelaki itu disibukkan dengan apa yang dalam layar tipis menyala tersebut. Aku tidak tahu harus apa. Memang sebatas inilah hubunganku dengan Kak Ray. Kami tidak punya hubungan apa-apa. Lelaki itu kembali pada dirinya sendiri yang asli, dingin dan datar. Kuarahkan pandanganku ke arah luar, melihat bangunan-bangunan tinggi menjulang, mencoba menyibukkan pikiran dan perasaan agar merasa basa bodoh akan sikap Kak Ray yang sedang acuh kepadaku. Sejujurnya aku tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Namun aku mencoba tetap tenang dan tidak terlalu banyak menanggapi akan apa yang terjadi di depan mata. Senyap menemani selama di perjalanan sampai mobil yang ditumpangi memasuki area hotel dan berhenti. Tepat di depan lobi, sopir buka pintu di sampingku dengan hormat, tetapi hal itu membuatku bingung. Seharusnya pintu Kak Ray dibukakan lebih dulu, bukan? Aku menoleh ke arah Kak Ray. Lelaki itu masih bergeming menatap layar ponselnya. Keningku berkerut tidak mengerti. Ada apa ini? Ya, aku bukan siapa-siapa. Tapi tolonglah hargai aku yang baru saja kau nikahi. Kak Ray, meski sulit sekali, bibir ini berkata. Tapi aku berusaha memanggilnya, bagaimanapun statusku adalah istrinya. Dan barulah lelaki itu mengalihkan perhatian dari ponselnya ke arahku, namun apa yang diucapkan setelahnya membuat hatiku terluka. Masuklah, kau harus baik istirahat. Hubungi aku jika membutuhkan sesuatu. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu sampai ke atas. Rena mencariku. Dia berkata dengan lugas tanpa sedikit pun menutupinya dariku. Oh, hanya itu yang akhirnya keluar dari bibirku. Aku turun segera, tak lagi menanyakan apa-apa. Bukankah memang itulah kesepakatan kami berdua? Tidak ada kontak fisik maupun hal lain, hanya status pengakuan dari Kak Ray bahwa aku adalah istrinya. Entah masih pentingkah status itu. Bahkan status tersebut juga masih rahasia. Tanpa menoleh lagi ke arahnya, aku masuki area lobi. Tiada pamitan ataupun mencium punggung tangan. Hubungan kami hanya sebatas akad. Sesuai dengan apa yang Kak Ray katakan, selama 4 hari aku di hotel tidak melakukan apapun. Kalau soal makan dan cemilan, di sini memang juaranya. Pelayan selalu memberikan menu berbeda setiap hari kepadaku, dan pasti sudah memiliki cita rasa yang lezat. Bahkan, cemilan pun bukanlah snack sembarangan, lebih kepada buah-buahan dan kue-kue yang beraroma harum, dan sangat lembut memanjakan lidah. Sepertinya pilihan untuk tidak kemana-mana bukanlah perkara yang sulit. Aku bisa menjalaninya dengan sukacita. Tapi sejak terakhir kami berpisah depan lobi hotel, Kak Ray tak pernah lagi mengunjungiku ataupun menanyakan kabarku. Dia seolah menghilang dari kehidupanku. Aku berusaha tidak mempedulikannya. Begini lebih baik. Setidaknya aku bisa melindungi hatiku agar tidak terlalu terluka ketika kami berpisah suatu saat nanti. Bagaimanapun, saat dia selalu menolongku, datang ketika aku sedang membutuhkan bantuan, hatiku melunak untuknya. Aku sempat terlupa jika laki yang selalu hadir dalam masa-masa sulitku adalah suami Kak Rena. Tapi segera aku nyahkan perasaan nyaman yang sempat hinggap di hatiku, agar tidak terlalu lama bersemayam di sana. Hari pertama aku masuk bekerja, aku sudah merancang banyak skenario untuk menjawab segala pertanyaan atasanku. Bagaimana juga di sana sangat sulit mendapatkan cuti, apalagi alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal seperti yang sudah Kak Ray katakan.
Motor metiku sudah dikembalikan beberapa hari yang lalu oleh orang suruhan Kak Ray. Aku mengendarainya sembari masuk stok sabar, berusaha tetap tersenyum, ceria demi sebuah penghiburan. Memang jarak hotel di mana aku tinggal dengan hotel tempatku bekerja tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu tidak lebih dari 30 menit dengan kecepatan normal, aku sudah sampai ke tempat tujuan. Setelah memarkirkan motor di parkiran karyawan, seperti biasa, aku bersiap-siap dengan seragam kerjaku sebelum briefing dimulai oleh manajer. Aku membuskan napasku setelah menghirupnya dalam-dalam, berhenti bermimpi dan kembali pada kenyataan. Aku menghadap manajer setelah briefing selesai, berniat untuk menjelaskan perihal ketidakhadiranku selama 4 hari belakangan. Namun, di saat aku datang menemui pria berkumis melintang itu, ada hal yang membuatku merasa sedikit aneh. Pria yang kutaksir berusia kepala 4 itu sama sekali tidak mempermasalahkan alasanku. Bahkan, beliau justru menanyakan apakah aku masih ingin libur atau tidak. Sungguh di luar dugaan. Entah apa yang Kak Are katakan kepadanya saat minta izin untukku, sampai-sampai manajer pun enggan untuk menanyaiku secara langsung. Aku mulai menjalankan tugas seperti biasa, membersihkan setiap jengkal lantai agar bersih mengkilat. Mungkin karena asupan nutrisiku akhir-akhir ini sangat baik, aku tidak mengalami pusing dan mual yang terkadang mengganggu. "Mbak, bisa bantu sebentar?" Salah seorang tamu wanita menggandeng anak laki-laki memanggilku. Segera aku mengangguk dan menghampirinya. "Ini, tadi anak saya menjatuhkan susu, botolnya pecah, bantu saya membersihkannya ya," ucap wanita itu dan menunjukkan lantai yang baru saja selesai kubersihkan. Sekali lagi aku mengangguk sembari menyunggingkan senyum. Ini memang tugasku. Tidak peduli berapa kali aku membersihkan lantai. Apabila masih terdapat kotoran, tentu aku akan mengulang membersihkannya. Aku persilakan ibu muda itu pergi setelah mengatakan bahwa lantainya akan segera kubersihkan. Papan peringatan sudah kupasang di jarak aman sebagai penanda agar tiada yang melintasi areaku bekerja. Troli pel kuseret agar menepi agar memudahkanku melanjutkan pekerjaan. Namun siapa sangka, seorang wanita berparas cantik mengenakan pakaian kantoran tiba-tiba berjalan melewatiku. "Nona, awas!" Sontak aku terkejut ketika ia tiba-tiba terpeleset karena sedikit genangan air di lantai yang belum selesai kubersihkan. Dengan tergopoh aku membantu wanita itu agar tidak sampai terjatuh, menahan tubuhnya menggunakan kedua tanganku. Sayangnya sikapku yang impulsif justru membuat dia marah. Tanganku ternyata kotor. Dia menatapku dengan melotot setelah menegakkan badan. Aku mundur 2 langkah menunduk karena tahu jika tamu wanita itu akan marahiku. "Kamu ya, bisa kerja tidak?" Dia menghardik dengan berkecak pinggang. Wajah ayu dan anggunnya seolah lenyap sudah dari pandanganku. "Maaf Nona, lantainya masih dibersihkan." Sebagai karyawan tentu, aku harus bersikap sopan meskipun sudah jelas jika dia yang salah. "Maksudmu, aku yang salah?" Dia menunjuk-nunjuk mukaku. "Aku ada meeting pagi ini, tapi apa yang kau perbuat? Bajuku jadi kotor dan bau menjijikkan, sama sepertimu." Tangannya mendorongku kuat. Aku tak sanggup menjaga keseimbangan karena tidak bersikap diri. Tubuhku terhuyung ke belakang, terjerembab ke lantai. Beruntung saja tanganku sigap menahan berat badanku agar tidak benar-benar terjatuh. Aku masih teringat janin yang kukandung. Bagaimanapun juga, janin ini masihlah sangat lemah. Bisa saja aku keguguran jika kurang berhati-hati. Aku pikir dia sudah puas melampiaskan amarahnya kepadaku. Namun ternyata aku salah. Belum sempat aku berdiri di posisiku yang terjatuh, dia menarik ember bekas air kotor yang diteroli alat kebersihan. Dan dengan tanpa perasaan, dia mengguyurkan air kotor bekas pel ke kepalaku. Mataku memejam, lalu menggap-menggap rambut dan pakaianku basah kuyup dengan bau pewangi lantai. Tidak cukup sampai di situ. Wanita itu memasangkan ember tersebut di kepalaku. Mataku berembun. Entah mengapa selama hamil,
Aku mudah sekali menangis. Mengapa orang-orang yang memiliki kedudukan akan selalu bersikap seenaknya? Hei, apa yang kau lakukan? Aku mendengar suara seseorang berteriak ke arahku. Langkah sepatunya bergerak mendekat, tanganku yang hendak melepaskan ember di kepalaku ditahan oleh seseorang, menggantikanku melepaskan benda kotor tersebut dari kepalaku. Dan barulah aku tahu siapa yang tadi berteriak. Bibirku sangat keluh, tak bisa bersuara lantaran begitu syok dengan perlakuan wanita cantik itu. Kulihat wajah pria yang berjongkok di sampingku sangat murka, menatap kondisiku yang menyedihkan. Jujur, aku malu. Aku bahkan tidak sanggup membalas tatapan bola matanya. Dia beranjak dari posisinya membungkuk, berdiri tegak sembari mengalihkan pandangan yang tajam ke arah wanita berpakaian kantor tersebut. Kau, sekretaris pagudawan dari CA Group kan? Dia bertanya, tapi auranya lebih menunjukkan sebuah ancaman. Pak Reinan? Wanita cantik itu mendadak pasti menyebut nama laki-laki di sampingku yang tak lain adalah Kak Rey. Bibirnya tampak gemetar melihat sosok yang kini sedang mengajaknya bicara. Katakan kepada atasanmu, perjanjian kita batal. Ucap Kak Rey tajam tak terbantahkan pada wanita yang cantik berdiri di depanku. Tapi Pak Reinan, kami belum mempresentasikannya. Anda tidak bisa seenaknya memutuskan tanpa melihat lebih dulu. Cukup, kata Rey membentak. Seketika wanita cantik itu terlonjak terkejut. Aku bisa menjarakanmu karena berani melakukan ini kepadanya. Kak Rey membungkukkan badan lalu berbisik di telingaku. Ayo kita pulang. Saat itu juga aku merasa tangan Kak Rey menyelip di antara lipatan kakiku, mengangkat tubuhku yang dalam kondisi basah kuyup dan kotor, membawaku dalam gendongannya. Aku masih terdiam, tak tahu berbuat apa. Kak Rey membawaku pergi dengan posisi seperti itu, meninggalkan peralatan kebersihan dan wanita cantik yang tadi menghinaku. Kak Rey, turunkan aku. Diam. Dia malah bentakku. Kau juga dipecat. Ucapnya dengan tegas, menatap ke depan sambil tetap berjalan.